Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Direktur Utama BPD PKS Bapak Edi Abdurrahman, yang diwakili oleh staf Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Sipil Society BPD PKS Bapak Muhammad Rahmat. Yang kami hormati Dekan Teknik Universitas Majalengka Bapak Dr. Doni Susandi, STMT. Yang kami hormati Dosen Paperta Universitas Majalengka Bapak Dr. Acep Atmawijaya, SPMT. Yang kami hormati moderator pada acara kali ini Bapak Dr. Haji Diding Bajuri, MSI. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 29 September 2023 kita dapat bersuasapa dalam rangkaian acara sosialisasi dan ekspo Sawit Baik Indonesia 2023 dengan tema hilirisasi produk turunan kelapa sawit untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Diding Bajuri, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrinya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faida azamta fatawakal ala Allah. Andai kita punya cita-cita, hendaklah bertawakal pada Allah. Tentu konsep tawakal ini diawali dengan konsep ikhtiar yang maksimal. Hari ini kita silaturahmi di sini tentu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari ijtihad kita. Bagaimana kita membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Setuju? Ya, harus begitu. Apalagi ini semua saya kira ini adalah sahabat-sahabatnya Pak Haji Irwan Bola dan Pak Dr. Haji Jepri. Harus penuh semangat. Pak Haji, setuju ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kemarin saya tidak ketemu dengan Pak Haji. Sekarang Pak Haji Irwan alhamdulillah hadir. Beliau menyempatkan diri di tengah kesibukannya. Tentu saja banyak bersilaturahmi. Nanti saya cerita sedikit ya Pak Haji ya tentang Pak Haji ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah berdoa tadi bahwa silaturahmi ini adalah mudah-mudahan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu salat dan salam semoga tetap tercurah untuk Ketua Revolusi Islam Sedunia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan untuk kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan konsisten terhadap ajarannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita singkat saja bahwa silaturahmi kita hari ini itu merupakan inisiasi dari dua lembaga. Salah satu diantaranya adalah lembaga DPD PKS. BPD PKS itu adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tolong dicatat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini PKS-nya nanti kemana-mana pikirannya, tapi bukan itu. Makanya langsung Pak Haji ku abdi dipanjangkeun heula.
ambeh teh mana-mana. BPD PKS itu adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah ini Bapak Ibu sekalian, BPD PKS ini bekerja sama dengan Komisi 11 DPR RI. Di mana Komisi 11 DPR RI itu salah satunya adalah yang terhormat Pak Dr. Haji Jepri ini. Tentu acara ini salah satu diantaranya adalah tentu karena ada keberadaan beliau, sehingga acara ini BPD PKS ini ditarik ke Majalengka, kira-kira gitulah. Lamun teu anu narik mah atuh da mal mungkin ujug-ujug datang ke Majalengka nya Pak Hajinya. Nah inilah Pak Dr. Haji Jepri. Gitulah nu menghadirkan acara ini. Setahu saya sudah 2 hari di Majalengka, itu salah satu di antara peran besarnya Pak Dr. Haji Jepri. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan bahasa yang sederhana ini kan kegiatannya sosialisasi dan expo sawit baik Indonesia 2023. Mungkin ada sebuah pertanyaan besar dalam pikiran, dalam benak Bapak Ibu, kenapa sih bicara sawit kok di Majalengka? Kapan mungkin atau ada 1-2 pohon, mungkin kayak gitu ya. Tapi tolong Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu simak baik-baik, baik termasuk dalam tayangan tadi, termasuk juga mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Muhammad Rahmat, bahwa bukan hanya bicara tentang kebun kelapa sawit, tapi juga dengan produk turunannya. Nah, emotnya, sarang produk turunannya. Nah kita nih yang banyak akrab dengan produk turunannya. Tadi kan digambar di ilustrasi tadi kan ada terkait dengan kosmetik, terkait dengan sabun, bahkan dengan solar dan lain-lain termasuk dengan makanan. Itu yang nanti akan dibahas, bukan hanya bicara tok tentang perkebunan sawit. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Nah untuk itu kita mari tepuk tangan dulu biar kita ceriakan pertemuan hari ini. Ini luar biasa telah hadir. Di tengah-tengah kita ada 4 orang narasumber. Narasumber utamanya ada 2 orang. Ada Pak Dr. Haji Jepri, beliau dari Komisi 11 DPR RI. Tentu Komisi 11 itu yang bergerak di bidang keuangan. Nah BPD PKS ini adalah BLU, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan. Jadi nyemberin babaturana tahnya. Biasa adu renyom ngobrolkan masalah negara, salah satunya adalah bidang keuangan, termasuk bidang inflasi dan lain-lain. Nanti Pak Dr. Haji Jepri akan menguraikan apa kaitannya misalnya sawit dengan inflasi dan lain-lain. Untuk itu mohon berkenan Pak Dr. Haji Jepri untuk bisa menyampaikan sambutan sekaligus arahannya seperti apa sih acara ini dan untuk apa sih buat Bapak Ibu. Untuk itu mohon tepuk tangan sekali lagi. Kami silakan Pak Dr. Haji Jepri untuk menyampaikan sambutan sekaligus pencerahannya terkait acara ini. Mangga badai di mana? Di dianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumu la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Direktur BPD PKS yang diwakili oleh Pak Muhammad Rahmat, dan juga ini sebelah-sebelahnya kalau saya sebut mungkin kayaknya keluarga besar Unma ya. Pak moderator sendiri Pak Dr. Haji Diding Bajuri MSI, kemudian ada juga Pak Dekan Fakultas Teknik Pak Dr. Doni Susandi, lalu ada dosen Fakultas Pertanian Universitas Majalengka Pak Dr. Acep,
Dan juga hadir tengah-tengah kita di sini ada tokoh masyarakat Haji Irwan Bola. Dan juga Bapak Ibu semua para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat yang saya berikan kepada semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini, di Aula Hotel Garden ini. Tentunya semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga semoga hingga ke kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, tentunya pada hari ini mungkin saya ingin memberikan keynote speech atau pidato kunci tentang salah satu isu penting ya sekaligus sensitif beberapa waktu belakangan ini, yaitu tentang minyak sawit dan produk turunannya. Nah, ini tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama saya di Komisi 11 dengan BPD PKS, yang mana BPD PKS ini merupakan salah satu badan layanan umum di bawah Dirjen Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya karena bidang saya ini salah satunya keuangan, jadi ya BPD PKS pun merupakan salah satu mitra kerja saya di Komisi 11 DPR RI. Nah, jadi mungkin tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya BPD PKS ini tidak ada kaitannya dengan politik ya Pak. Jangan sampai ujungnya nanti diingat katanya karena singkatannya itu berbeda. Memang di kami kadang-kadang jadi candaan juga, belakangnya diganti-ganti gitu ya. Tapi ya itu merupakan badan tersendiri gitu, seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya minyak sawit atau minyak goreng sempat langka di pasaran pada pertengahan 2022 silam. Sekalipun ada, waktu itu harganya sangat mahal sekali. Nah, tentunya ini menjadikan masalah yang sangat besar bagi para emak-emak. Tapi kalau emak-emaknya bermasalah, biasanya bapak-bapaknya ikutan juga kan ya. Carekan wae cenah. Nah, jadi uang belanjanya tidak bertambah gitu. Sedangkan itu sekali ada mahal sekali. Nah, terus terang bagi kami di Komisi 11, kasus langkanya minyak goreng ini dapat memicu inflasi di masyarakat. Inflasi meningkat, pendapatan masyarakat pun menjadi terasa sedikit. Jadi walaupun ya kalau ada inflasi itu, walaupun uang yang dimiliki nolnya banyak, ya seolah-olah ya kalau untuk membeli sesuatu itu ya menjadi lebih sedikit seperti itu kalau memang inflasinya itu terlalu tinggi. Nah, tentunya ini pemerintah harus berupaya keras mengadakan minyak goreng ini ke tengah-tengah masyarakat dengan harga yang normal. Pada waktu itu agaknya mustahil minyak goreng langka di pasaran karena Indonesia ini adalah eksportir CPO atau crude palm oil, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut minyak kelapa sawit. Akhirnya pemerintah mampu mengatasi kondisi ini. Suplai minyak goreng kembali pulih dan harga minyak goreng pun kembali ke angka yang wajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini kelapa sawit ini adalah salah satu komoditas utama Indonesia yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture, Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi CPO mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022-2023. Indonesia sebenarnya bisa dapat keuntungan yang lebih besar lagi dari minyak sawit ini apabila mampu memproduksi beragam jenis komoditi yang berbahan baku CPO
seperti RBD palm oil atau RBD palm oil lain ataupun used cooking oil. Nah, istilah ini dikenal dengan namanya itu hilirisasi sawit. Jadi ini yang sedang didorong oleh pemerintah agar nilai tambah sawit tidak diambil oleh negara asing karena manfaatnya tentunya sangat besar. Produsen nasional dituntut untuk tidak hanya menghasilkan minyak sawit mentah, tapi juga menghasilkan produk-produk turunannya yang lebih bernilai seperti minyak nabati, margarin, ataupun sabun, biodiesel, dan juga produk-produk lainnya. Nah, tentu saja hilirisasi sawit ini bukanlah tugas yang ini tentunya diperlukan investasi yang cukup besar. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan teknologi dan juga kerjasama antara pemerintah, industri, dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Jadi hilirisasi sawit ini kami kira bukan hal yang mustahil, mengingat manfaatnya yang begitu besar. Nah, tentunya mungkin BPD PKS sangat memahami mengenai hal ini. Namun secara singkat saya sampaikan bahwasanya hilirisasi sawit ini dapat pertama meningkatkan yang namanya nilai tambah. Jadi dengan mengelola sawit menjadikan produk bernilai tambah, kita dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, diversifikasi ekonomi. Jadi melalui hilirisasi sawit ini akan membantu mengurangi ketergantungan kita pada harga minyak mentah yang fluktuatif. Ini tentunya membantu menjaga stabilitas ekonomi kita. Nah, kemudian yang ketiga ini pemberdayaan masyarakat. Jadi hilirisasi sawit ini menuntut keterampilan petani dan juga pelaku industri sawit bertambah. Ini tentunya akan meningkatkan taraf hidup petani sawit dan komunitas sekitarnya melalui pelatihan, kemudian juga pendidikan, dan juga akses ke pasar yang lebih baik. Nah, akses ke pasar ini memang sangat penting karena kalau seberapapun yang diproduksi pasarnya kurang, ini juga akan menimbulkan masalah lain. Nah, kemudian yang keempat ini perlindungan lingkungan. Jadi dengan teknologi yang tepat ini, hilirisasi dapat membantu mengurangi dampak negatif industri sawit terhadap lingkungan seperti deforestasi atau degradasi lahan. Dan kemudian yang kelima adalah kemandirian energi. Ini bagian yang menurut saya penting. Jadi dalam konteks energi, hilirisasi sawit ini juga dapat mempromosikan produksi biodiesel yang dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Jadi pengolahan minyak jelantah ini menjadi biodiesel, menjadi energi alternatif. Ya, di kami pun sekarang di komisi ini memang pembicaraan mengenai namanya EBT, tapi itu kemudian diambil alih oleh badan legislasi ya, yang membahas kaitan dengan rancangan undang-undangnya. Jadi EBT itu energi baru terbarukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Moderator juga, bahwasanya Majalengka ini memang tidak memiliki yang namanya kebun sawit. Namun yang ada tuh kebun kelapa. Jadi kalau menurut data BPS tahun 2022, luas kebun kelapa di Majalengka ini adalah sebesar 219.000 hektar. Nah, kelapa ini kalau dengan nama latinnya itu Cocos nucifera, dan juga kelapa sawit dengan nama latinnya Aloes guinesis, ini berasal dari bangsa Arecales dan juga suku bangsa yang sama gitu ya. Nah, jadi namanya itu kan ada okos. Kalau misalnya yang jualan itu kan kayak yang produk makanan itu suka belakangnya nata de koko gitu ya. Memang itu bahasanya itu berasal dari situ. Nah, tentunya kita berharap bahwasanya BPD PKS ini dapat membantu masyarakat Majalengka menggunakan teknologi agar dapat mengoptimalisasi kelapa sebagai bahan baku industri yang berkualitas ekspor. Minimal tentunya BPD PKS ini dapat merekomendasikan berdirinya pabrik pengolahan jelantah menjadi biodiesel. Dari sanalah ekonomi Majalengka kita harapkan akan
akan tumbuh semakin cepat. Demikian mungkin sambutan dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wallahul muwaffiq liaqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Haji Jepri. Luar biasa bahasa Arabna menilekoh pisannya. Abong alumni Gontornya Pak Hajinya. Pak Haji putra kasabaraha itu katilu bungsu. Oh paingan. Jadi ya nanya ada di Pak Haji Jepri. Ini saya dengan Pak Haji itu sudah terlalu dekat Pak Haji ya. Dekat erat gitu. Karena beliau itu salah satu anggota penasihat ICMI. Kebetulan saya ketua ICMI Kabupaten Majalengka, beliau yang sering nasihatin saya. Bukan hanya menasehatin, sering ngasih saya ya Pak. Sering ngasih saya Pak Haji Irwan Bola itu. Dan beliau mohon maaf juga, beliau adalah salah satu calon anggota DPD RI dari wilayah pemilihan Jawa Barat. Yang bejehna lamun didarukung ku urang teh teh aya hubunganna jeung partai ya DPD mah. Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan dong. Ayo. Tuh, jabat semua bola. Nanti harus ada sesi pertanyaan. Pak Haji ya. Hadiahna bola cak ya awas. Jadi beliau itu penasehat ICMI, banyak jabatannya sebetulnya di Kabupaten Majalengka itu, termasuk ketua CSR ya. Corporate Social Responsibility. Jadi kalau ada dana-dana dari perusahaan itu dimasukkan ke kas daerah, beliau salah satu ketuanya, ketua CSR di Kabupaten Majalengka, termasuk yang dijadikan perbaikan taman Raharja bla 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 itu banyak dari dana CSR diantaranya. Ya, kalau GGM itu dana CSR dari Pertamina ya, 75 miliar itu dari Pertamina Pusat. Oke, selanjutnya jadi ini Pak Haji Jepri itu ternyata anak yang ketiga. Beliau dari Dapil 9 ya, SMS itu Dapil 9 kan, Jawa Barat 9, SMS Majalengka, Sumedang, Subang. Kade ulah poho tanya dicatat. Tak ramana DPD gitu. Karena tadi adu partai jeung DPD mah bisa bareng-bareng gitu. Nah jadi itu apa yang disampaikan oleh beliau sudah sangat jelas. Ada hal yang menarik tadi di ujung percakapannya Pak Dr. Haji Jepri, setidak-tidaknya di Majalengka bisa tidak mendaur ulang dari minyak jelantah ke biodiesel. Nah mungkin nanti pekerjaan rumahnya BPD PKS bisa ngemerekom ya, di Majalengka ada pabrik yang mengolah dari minyak jelantah menjadi biodiesel. Minyak jelantah itu kan minyak urutnya Pak, baheula pakai ngagolep lain. Baheula mah asa inget kerjaman SD ngagolep teh minyak jelantah, coba ning bau rapet deh lah gitu. Nah ini Kang Rahmat, kebetulan saya manggil Akang itu asli nama ti Majalengka, ti Ciamis manis, cirinya manisnya. Nah beliau aslinya orang Ciamis tapi sudah lama sekarang di Jakarta. Beliau adalah nama lengkapnya Pak Muhammad Rahmat. Dia adalah staf Direktorat Kemitraan BPD PKS, mewakili Pak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPD PKS. Untuk itu kami silakan Pak Muhammad Rahmat mau di sana juga ya, supaya biar kelihatan lah seluruh posturnya, ada kakinya, tenang gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muhammad Rahmat, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator dan bapak-bapak narasumber, Pak Jepri dan bapak-bapak dosen yang saya hormati, juga bapak ibu sekalian hadirin yang saya hormati. Perkenalkan Bapak, saya Muhammad Rahmat dari BPD PKS, tadi sudah disebutkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat pohon sawit? Ada? Oh di TV ya Pak. Ada yang tahu Bapak sawit asalnya dari mana Pak? Ya Sumatera. Oh ya. Memang sawit itu di Indonesia banyak ditanam di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu Pak.
Tapi sebetulnya sawit itu bukan tanaman asli Indonesia, Pak. Sawit itu aslinya dari Nigeria di Afrika Barat, jauh di seberang benua sana. Kemudian dibawa ke Indonesia tahun 1848, udah lama ya Pak. Jadi pertama kali dibawa ke Indonesia itu sawit cuma 4 biji Pak. 2 biji dari Amsterdam, 2 biji dari Mauritius. Kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor di Jawa Barat Pak. Ternyata sawit ditanam di Indonesia itu pertama di Jawa Barat gitu. Tapi kemudian untuk secara komersial memang yang pertama kali ditanam itu di Sumatera Utara Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini biji sawit itu bentuknya seperti ini Pak. Mirip jambe ya Pak. Ya mirip jambe. Nah biji sawit ini biji yang apa ya Pak? Yang unik gitu Pak. Biasanya dari tanaman itu Pak yang menghasilkan minyak itu cuma satu jenis Pak. Kayak kelapa kan cuma minyak kelapa satu jenis. Nah, kalau minyak sawit itu minyak yang dihasilkan itu ada 2 jenis Pak. Yang pertama dari dalam intinya ini yang warna putih, kernel namanya palm kernel oil. Bentuknya itu lebih padat. Sementara yang satu lagi minyak CPO yang mungkin Bapak Ibu familiar, sering mendengar, dari yang dagingnya yang warna kuning ini Pak. Nah itu yang dibuat minyak goreng itu dari dagingnya yang warna kuning ini Pak, bukan yang warna putih. Kalau minyak kelapa kan dari daging kelapanya ya, daging kelapanya kemudian dibuat minyak. Nah kalau minyak goreng itu dari yang warna kuning ini. Makanya kalau di Afrika Bapak Ibu minyak sawit itu warnanya merah. Jadi karena mereka kan masih mengolah tradisional. Nah kemudian kenapa di kita warnanya putih atau kekuningan ya, bening gitu. Karena kita sudah terbiasa dengan minyak kelapa, minyak dari Eropa kan warnanya bening-bening. Nah bahasa susahnya itu yang minyak goreng kita itu RBD palm oil. RBD-nya itu refinery, dimurnikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian B-nya itu di bleaching, di bleach, jadi diputihkan. Karena itu sebetulnya Bapak Ibu, ketika minyak goreng diputihkan itu ada kandungan-kandungan yang hilang sebetulnya. Karena kan warnanya kuning ya aslinya. Kuning itu sama dengan kuning kalau wortel. Itu warna beta karoten itu kan asalnya merah ya, agak oranye gitu ya Bu. Nah itu sumber vitamin A. Makanya sebetulnya minyak sawit yang murni itu penghasil vitamin A. Kalau di minyak goreng kan ada juga mengandung vitamin A dan lain-lain gitu. Sebetulnya yang di minyak goreng itu sudah ditambahkan karena yang aslinya sudah hilang pada saat proses RBD tadi. Kemudian ditambahkan vitamin A tambahan sebenarnya. Kemudian D-nya deodorized, baunya itu khas kalau minyak sawit itu Bapak Ibu. Tapi yang minyak goreng yang kita konsumsi itu sudah hilang bau sawitnya karena dihilangkan baunya di deodorized tadi. Ibu-ibu kalau yang hamil mungkin waktu ketika akan melahirkan sama orang tua suka di zaman dulu ya, orang tua zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, suka disuruh minum minyak kelapa, betul Bu? Nah, minyak sawit pun kalau yang murni Ibu, yang bukan yang minyak goreng ya, yang murni yang langsung dari sawitnya yang warnanya agak merah itu sama sebenarnya Bu, fungsinya bisa diminum. Misalnya Ibu hamil, cari di toko online yang namanya itu virgin palm oil VPO, itu bisa diminum Ibu kalau hamil. Misalnya saya maaf ini lagi sariawan makanya agak nggak enak. Nah itu bisa berkurang efeknya. Jadi minyak kelapa tadi, minyak sawit yang VPO itu bisa untuk antiinflamasi. Antiinflamasi itu peradangan Bapak Ibu. Kan kalau melahirkan ada luka ya, peradangan. Nah itu bisa mengurangi peradangan. Jadi ketika orang tua kita menyarankan ibu-ibu minum minyak kelapa itu sebenarnya ada gunanya Bu. Tapi bukan untuk pelicin ya, tapi untuk mengurangi efeknya setelah melahirkan. Jadi peradangannya bisa berkurang dengan minyak kelapa itu karena ada kandungan yang untuk antiinflamasinya itu. Minyak sawit pun sebetulnya sama karena sama-sama minyak nabati. Tadi ada fungsi vitamin A, vitamin E-nya juga Bapak Ibu sekalian. Indonesia ini Bapak Ibu kita harus bangga ya. Kita itu sudah menjadi eksportir minyak nabati terbesar di dunia sejak
2016 itu kita sudah menyalip tetangga kita Malaysia, kita sudah lebih banyak produksinya dari Malaysia, kita sudah nomor 1. Kemudian ini produk-produk turunan kelapa sawit. Tadi di video juga sudah banyak ya disampaikan produk turunannya apa saja itu. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, misalnya di coklat gitu. Coklat itu kan ada lemak coklatnya gitu. Tapi ketika coklat yang dibuat gitu, yang batangan itu dengan lemak coklat dari coklatnya itu harganya mahal gitu. Makanya untuk lebih ekonomis disubstitusi minyaknya itu dengan minyak sawit gitu. Karena kalau cuma kakaonya aja kan, biji coklat itu lembek ya. Kemudian biar bisa dicetak, biar enak dimakan, ditambahkan dengan dari lemak nabati sawit itu. Atau juga misalnya lemak sawit itu digantikan untuk lemak susu misalnya. Jadi ada beberapa susu formula Bapak Ibu yang sebetulnya lemaknya itu bukan lemak dari susu sapi, tapi dari lemak sawit. Apakah itu salah? Tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya menggantikan fungsinya saja, untuk hanya menggantikan mensubstitusi, karena misalnya coklat lebih mahal atau susu sudah mulai langka, supaya harganya bisa terjangkau. Nah, lemak-lemaknya itu digantikan dengan lemak dari minyak sawit. Untuk contoh lainnya tadi sudah banyak dicontohkan untuk kosmetik, alat kebersihan. Kemudian yang paling banyak itu di Indonesia digunakan itu untuk bahan bakar Bapak Ibu sekalian. Jadi per Agustus ini Pertamina sudah mengkonfirmasi bahwa SPBU di Indonesia itu seluruhnya sudah menjual B35 Bapak Ibu sekalian. Jadi bahan bakar solar yang di Indonesia, yang dijual di Indonesia itu semuanya sudah dicampur dengan minyak sawit. Jadi B35 itu Bapak Ibu, 35-nya itu 35% minyak nabati. Jadi kan dari 100% 35 nabati, 65-nya minyak solar. Jadi Bapak Ibu kalau ke SPBU beli biodiesel, biosolar, mereknya solar, bisa jadi Bapak Ibu sudah sebenarnya menggunakan minyak biosolar itu, cuma karena tidak tahu mungkin, karena kami belum pernah bercerita tentang itu, Bapak Ibu belum tahu bahwa ternyata Bapak Ibu sudah menggunakan minyak sawit itu di kendaraan Bapak Ibu yang menggunakan diesel itu. Itu dari sekian banyak kegunaan dari minyak sawit gitu. Jadi untuk konsumsi, untuk alat-alat kimia yang digunakan untuk kesehatan, kosmetik, dan juga untuk di bahan bakar. Kemudian ini sebetulnya tidak perlu dilihat angkanya, kita sederhananya yang kuning itu harga minyak sawit Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu-ibu misalnya dihadapkan di sini ada 4 jenis minyak, ada minyak sawit, minyak kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Kalau ibu beli ke toko misalnya, ada 4 minyak itu. Ketika ibu mau beli, memutuskan beli, yang dilihat apanya Ibu? Yang pertama, iya harganya. Jika dilihat di sini minyak sawit itu harganya cenderung lebih murah Bapak Ibu. Kenapa minyak sawit lebih murah? Karena produktivitasnya lebih tinggi gitu. Misalnya dengan lahan yang sama, sawit itu bisa menghasilkan minyak yang lebih banyak daripada minyak-minyak lainnya. Gitu. Makanya harganya lebih murah. Makanya kita di luar itu lebih laku gitu daripada minyak-minyak lainnya, karena dari sisi harga kita sudah menang gitu. Kemudian apa yang dilakukan negara-negara penghasil minyak nabati lainnya, yaitu dengan menyerang minyak sawit dengan beberapa isu, misalnya isu sosial, isu kesehatan, isu ekonomi, lingkungan gitu. Misalnya disebut minyak sawit tidak sehat karena mengandung kolesterol gitu, atau minyak sawit Indonesia itu karena deforestasi katanya, pembabatan hutan di Indonesia itu karena kebun sawit. Nah, padahal kalau kita lihat datanya Bapak Ibu, kebanyakan kebun sawit di Indonesia itu dari peralihan lahan dan dari lahan-lahan kosong yang sebelumnya tidak digunakan gitu.
memang harus kita akui ada beberapa kebun sawit yang ada di lokasi hutan, tapi itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Dan bahkan kalau yang ada di tanaman sawit yang ada di area hutan itu sekarang itu bisa dibilang tidak laku gitu, harganya itu rendah karena perusahaan pun tidak mau membeli itu gitu, karena minyak sawit itu satu-satunya minyak di dunia yang sudah ada sertifikasi sustainable-nya. Maksudnya minyak sawit itu harus dijamin tidak ada di lokasi hutan, dengan pekerjanya baik gitu, tidak ada perlindungan bagi pekerjanya, tidak memperkerjakan anak-anak dan lain-lain gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelapa sawit untuk terkait isu-isu yang dari luar atau di dalam negeri, misalnya terkait kelangkaan minyak tahun lalu, Bapak Ibu, kami di BPDP juga tahun lalu itu sempat diperintahkan oleh Presiden untuk membayar insentif harga minyak goreng gitu. Jadi ketika tahun lalu harganya tinggi, Presiden kan menetapkan harganya di 14.000 ketika masih tinggi. Nah selisihnya itu kami yang membayarkan gitu, membayarkan supaya bisa dijual ke masyarakat dengan harga yang terjangkau gitu. Nah kemudian dari mana dana BPDP ini Bapak Ibu sekalian? Jadi dana BPDP ini meskipun kami lembaga pemerintah ya Bapak Ibu, kami di bawah Kementerian Keuangan, tapi dana yang kami gunakan untuk membiayai program-program BPDPKS itu bukan dari pajak gitu. Kalau pemerintah kan biasanya untuk membangun jalan, untuk pelayanan seperti rumah sakit atau kampus-kampus negeri, sekolah, itu kan dari uang pajak ya. Bapak Ibu dipungut pajak, kemudian pajaknya dialokasikan untuk program-program pemerintah. Kalau kami dananya tidak berasal dari uang pajak Bapak Ibu, kami berasal dari pungutan ekspor. Jadi ketika ada perusahaan misalnya mau mengekspor minyak goreng, nah perusahaan itu dikenakan satu tarif tertentu yang dia harus bayar sebelum diekspor gitu. Jadi kalau dia tidak membayar pungutan itu, dia tidak bisa mengekspor produk-produk kelapa sawit dan turunannya itu gitu. Jadi hanya untuk yang ekspor, kalau perusahaan tersebut menjual hanya di dalam negeri tidak dikenakan pungutan itu. Nah dari situlah Bapak Ibu dana BPDPKS itu berasal gitu. Jadi dari industri sawit kan yang membayar pelaku usaha di perkebunan kelapa sawit ya Bapak Ibu, para eksportir, kemudian digunakan untuk program-program yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit gitu Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita di hilir terkait dengan perkebunan ada program PSR ini peremajaan sawit rakyat. Jadi pohon sawit yang sudah tua itu kan sudah tidak bagus lagi ya, buah yang dihasilkan itu harus ditebang, ditanami ulang. Nah kami ada bantuan untuk para petani sawit Bapak Ibu. Kami sudah ada kerjasama dengan beberapa kampus yang program studinya itu terkait dengan kelapa sawit, misalnya teknik pertanian, dan lain-lain. Kemudian di tengah-tengah kami ada stabilisasi harga. Stabilisasi harga ini maksudnya ketika tadi kan saya sempat menyinggung di dunia ini ada beberapa sumber minyak nabati ya, tidak hanya sawit saja. Otomatis kan kita bersaing dengan negara penghasil minyak nabati lain, penghasil bunga matahari. Salah satu penghasil bunga matahari yang cukup besar itu di Ukraina. Makanya ketika Ukraina perang dengan Rusia, kemudian mereka tersendat ya produksi minyak bunga mataharinya, sebenarnya kita diuntungkan dari perang itu karena Eropa tidak ada pasokan minyak bunga matahari, sehingga mereka mau nggak mau butuh minyak sawit. Misalnya ketika Eropa waktu itu sempat menutup impor minyak sawit dari Indonesia, kita kan kelebihan pasokan minyak ya. Kalau kita punya barang banyak gitu, sementara yang beli sedikit kan harganya turun ya Bapak. Nah, ketika harga turun itu, makanya kita mencari solusi bagaimana supaya meskipun dengan komoditas yang melimpah itu kita bisa harganya itu tidak turun, yaitu dengan mengkonsumsi dalam negeri, yaitu dengan
menjadikannya sebagai bahan bakar yang B35 tadi saya sebutkan itu. Jadi dengan pasokan yang banyak ya kita gunakan sendiri. Kalau orang lain, negara lain tidak mau beli ya sudah, kita gunakan sendiri di dalam negeri. Bahkan karena hal itu sekarang itu Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu menjadi negara pertama yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar dengan porsi 35% gitu. Jadi negara tetangga kita saja Malaysia belum sampai 30, apalagi 35%. Jadi kita pertama di dunia yang besar gitu penggunaan minyak nabatinya. Kemudian di hilir di industri kita ada program riset dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Muhammad Rahmat. Ya, ya Mik banyak pisan seorang hiji gitu. Alhamdulillah luar biasa. Ini ternyata alhamdulillah dari apa yang beliau sampaikan ini kita mendapatkan pencerahan dan pencerdasan bahwa BPD PKS ini salah satu diantaranya mencoba mensiasati berkelit di masa sulit. Kan kebijakan hilirisasi itu yang paling pertama adalah kelapa sawit. Ayeuna mah bukan hanya kelapa sawit saja, termasukkan boksit, termasuk tembaga, termasuk nikel, semua sekarang itu dihilirisasi oleh Pak Presiden itu. Untuk apa? Supaya meningkatkan nilai tambah tadi. Tapi yang paling pertama dan utama di sini adalah bicara tentang kelapa sawit dengan produk-produk turunannya. Bapak Ibu bisa didengarkan tadi apa yang disampaikan? Cik kayaknya di tes ya mengpeng aya bola di Pak Haji. Pak Haji tiasa lamun disunkeun hiji. Oh sih tenang atuh. Siapa yang mampu menjawab tentang apa kepanjangan BPD PKS? Ngacung. Aduh mana heula nya. Bingung si ibu helanya banyak dari ibu-ibu mapan tekaup iya pan kena nenggor kaca. Ibu Kapayun, sebutkan nama dari mana dan apa jawabannya. Sok ade Bu. Kade nyepeng mikna sing pantes Bu ulah siga nyepeng naon. Ya, keti Pak Haji dipaparin kenang-kenangan tawis kadedeh sanes tawis kageuleuh gitu kade. Mangga Bu, nami? Nama saya Imas. Ya, dari Cipaku. Cipaku teh itu bakalernya. Paleten. Ya. Silahkan kepanjangannya apa? BPD PKS. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit. Perkebunan Kepala Sawit. Sing balik atuh hitut bentes ngomong balelo ibu mah. Apa coba? Diulang. Apa? Badan Pengelola Dana Perkebunan Badan Kelapa Pengelola Sawit. Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kelapa bener anu Pak Haji. Aduh, mangga Pak Haji pastikan. Sok bilih bari foto mah enggak atuh. Aduh. Bu nya jang main bola jeung bapana duaan. Bola sepak. Bola voli. Bios. Keun we nu penting mah sami bola cenah. Diangkat heula, diangkat atuh. Bolana diangkat ka ditu. Ya oke, terima kasih. Ya. Hiji wae nya Pak Haji nya. Jang kede tilu nama. Atau satu lagi nih saya ingin nanya. Satu lagi untuk bapak-bapak ambet pasirikan. Sebutkan Pak Haji Jepri itu ada di komisi berapa, bidang apa, Cung? Oh itu si bapak nu itu nuti payun tuh. Mangga Bapak Kapayun. Kadieu heula tuh. Ujug-ujug tetap pas ini langsung wae. Memangnya saya apaan? Kasih mic tapi micnya padujang di dia ulah dibawa ke rumah. Nama apa? Di mana? Nama Muspik Amarullah dari Desa Panjingkiran. Anca we atuh. Kecamatan Panjingkiran. Nama Muspik Amarullah. Muspik Desa Amarullah, Panjingkiran, Desa Kecamatan Panjingkiran. Sebutkan nama lengkap Pak Haji Jepri, kemudian jabatannya sebagai apa,
dan bidang apa? Dr. Haji Jepri Ramdhani, mewakili anggota DPR RI praksi 11. Hah? Praksi 11. Sing balik. Komisi 11. Bidang komisi 11 bidang apa? Keuangan. Eta dibijakeun nya. He kapinaon eta mah ngabantuan gitu. Kumaha Pak Haji, bener teh? Benar. Sok atuh Pak Haji pasihan hadiah teh. Sok. Ulangi. Oh ku Pak Haji deui mangga. Pak Haji. Eta bola poli deui. Oh sami sok mangga. Ya. Acungkeun heula ka ditu Pak. Acungkeun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi keynote speaker sudah, lalu narasumber inti sudah. Kita masih punya 2 narasumber. Ini dari perspektif akademisi, dari sudut pandang akademisi. Sekarang kami persilakan Pak Doni, kandidat doktor. Beliau akan menyampaikan tentang hilirisasinya. Itu apa hilirisasi itu? Nanti Pak Dr. Acep dari konsep budidaya sawitnya seperti apa? Saheula. Pak Dekan heula lain, Pak Doni heula. Atau rek Sutija heula heuh atuh itu era mah. Entong lah juga budak Sutija heula. Sok mangga Pak Dekan. Oh Pak Dr. Acep. Pak Dr. Acep heula mohon tepuk tangan Pak Dr. Acep. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Kalau saya di FISIP dan di S2 gitu. Nuhun mangga Pak Dr. Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Terima kasih Pak Moderator sudah jalannya diskusi ini ya. Diskusi ya, kita diskusi aja ya. Sebelum ke materi, saya pengen tanya dulu di sini pekerjaannya semua petani atau ada yang di luar petani? Petani ya, petani. Kak? Ya, petani ya, tapi nggak ada yang petani sawit ya. Petani kelapa ada nggak? Ada ya, petani kelapa. Paling Pak Dr. Acep cuma petani sewot. Ya, petani kelapa mungkin nanti apa yang saya sampaikan sebenarnya sih masih bisa diterapkan juga untuk komoditas yang lain seperti itu, terutama untuk komoditas perkebunan. Ya, misalkan yang tadi atau di komoditas mangga ya, di kita kan terkenal ya itu mangga gedong kincunya. Sampai kemarin waktu saya pertemuan di Medan juga yang ditanyainnya itu gedong kincunya katanya. Kenapa Pak nggak bawa gedong kincu katanya gitu ya. Berabe juga ya naik pesawat bawa gedong kincu kan gitu ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang sistem budidaya kelapa sawit ya, karena bahan untuk tadi yang disebutkan untuk hilirisasi dan sebagainya itu harus continue, harus selaras dengan bahan baku yang kita hasilkan seperti itu. Nah, bahan baku itu diperoleh dari apa? Ketika produknya itu hasil pertanian, maka bahan baku itu diperoleh dari hasil proses budidaya seperti itu ya. Jadi ketika kita mencanangkan bahwa produk-produk turunan kelapa sawit itu kita tingkatkan produksinya, kita juga harus ingat bahwa di situ kita harus meningkatkan produksi atau hasil dari perkebunan kelapa sawitnya gitu ya. Ketika bahan bakunya tidak ada, ya mustahil juga kita bisa meningkatkan produk-produk turunan dari bahan baku itu kan seperti itu. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu mengenal lebih dekat kelapa sawit itu seperti apa sih gitu ya.
Terus mengajak Bapak Ibu juga untuk apa ya istilahnya, untuk menghayal ya, untuk berhayal apakah kelapa sawit itu di Majalengka bisa nggak sih ditanam seperti itu ya, karena kita tahu ya kelapa sawit itu paling banyak, paling besar itu semuanya di luar Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa ada nggak? Setahu Bapak Ibu ada nggak yang tahu? Di mana? Subang ya, di Subang. Itu di Subang walaupun memang tidak seluas di luar Jawa seperti itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki jalan-jalan ke luar pulau, itu pasti pinggir jalan, kanan kiri jalan itu kelapa sawit ya. Kanan kiri jalan itu kelapa sawit. Jadi sangat membosankan ya kalau perjalanan keluar Jawa itu, karena yang dilihatnya cuma ya perkebunan saja seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang melatar belakanginya kenapa kelapa sawit itu jadi penting di Indonesia, karena di sini yang pertama itu merupakan komoditas utama perkebunan gitu ya. Jadi komoditas perkebunan yang menghasilkan karena kita kan pengekspor ya, diekspor semuanya dalam bentuk CPO-nya ya, sebelum diolah ke dalam produk-produk lain. Jadi yang mengolahnya siapa? Yang mengolahnya ya negara lain kan seperti itu ya. Itu komoditas utama perkebunan itu kelapa sawit. Setelah itu baru nanti ada kakao, ada cengkeh dan sebagainya. Kemudian di kelapa sawit itu dapat menambah pendapatan petani. Karena apa? Karena seperti tadi, ketika kita memproduksi bahan baku ya, ketika kita memproduksi bahan baku dan itu kita olah menjadi produk jadi, itu nilai tambahnya akan lebih meningkat. Ada ya. Nah, kalau jagungnya saja, jagung pipilan yang dijual kan harganya kan segitu ya, sekilonya ya. Ya saya kurang paham ya sekarang berapa, bisa nyampe 5.000 Pak? Lebih ya. Nah, alhamdulillah sekarang ya, dulu saya waktu masih punya peternakan itu minta atau membeli jagung di petani itu harganya sekitar 3.000-an kan. Sekarang udah lebih dari 5.000 ya, alhamdulillah kan Pak ya gitu. Nah, itu akan lebih meningkat lagi ketika kita bisa mengolahnya gitu ya. Kita bisa mengolahnya dalam bentuk apa ya, bentuk makanan atau bentuk apa gitu ya. Jadi yang tadinya sekilonya 8.000 ya, bisa saja nanti ketika kita olah bisa menjadi 20.000 mungkin kan gitu ya. Jagung goreng ya, yang yang rasanya brondong ya, itu kan brondong itu bisa berapa itu satu ininya ya gitu ya, padahal itu kalau kita ini berasal dari berapa biji jagung kan gitu ya. Nah, itu jadi kelapa sawit juga sama seperti itu ya. Tadi bahkan kalau misalkan seperti Pak Dr. Jeffrey juga sebutkan, kalau misalkan kita bisa mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar, itu akan lebih ini lagi ya, akan lebih bermanfaat lagi ya. Saya yakin ibu-ibu sisa masak pasti dibuang kan gitunya, dikumpulkan gitu. Sama saya juga di rumah, kalau istri saya masak itu sampai ada 1 liter gitu ya, sisanya itu selama 1 minggu itu gitu ya, yang minyak jelantahnya. Nah, kalau kita bisa mengolahnya dengan dengan alat yang sederhana gitu ya, mudah-mudahan nanti Pak Dr. Doni bisa ini ya, dari segi alatnya seperti itu bisa digunakan, bisa dijadikan bahan baku ya, bahan bakar, itu akan lebih bagus ya seperti itu. Kemudian kelapa sawit dapat menghasilkan produksi yang tinggi
apabila dilakukan dengan cara budidaya yang benar, ya. Saya kira bukan hanya kelapa sawit, semua komoditas ketika kita proses budidayanya benar, itu pasti hasilnya akan tinggi. Seperti itu ya. Kalau jagung juga, ketika misalkan kita cuma melak ya, kemudian cul, saya kira itu produksinya akan rendah ya, bahkan mungkin mual panen kan gitunya. Tapi lamun dirawat, kemudian dipupuk, kalau kering di cairan, nah itu pasti produksinya akan lebih tinggi. Nah itu, jadi proses budidaya itu sangat menentukan. Jadi ketika Bapak Ibu pengen hasil pertaniannya bagus, ya proses budidayanya harus baik gitu ya. Entong sampai hayang hasilnya bagus tetapi embung gemuk. Nah itu sama saja ya, orang teh ngimpi gitu ya. Oke, itu kemudian potensi budidaya kelapa sawit ini saya dari hasil penelitian bahwa kelapa sawit itu bisa dikembangkan di setiap agroekosistem. Dalam artian agroekosistem itu di semua di semua tipe lahan. Ya, misalkan Bapak Ibu punya lahana anu ledok, dan tidak semuanya juga sawah ledok ya gitu ya. Pasti ada ada galangannya dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk budidaya. Kemudian di lahan-lahan tidur. Nah, di sini saya lihat banyak lahan tidur nih di Majalengka. Ya, lahan-lahan yang nun teu kapake gitu ya, atau belum dimanfaatkan. Nah, itu sangat bermanfaat untuk untuk pengembangan kelapa sawit. Oke, kemudian nah ini setiap budidaya itu harus diawali dengan persiapan bibit ya, atau benih gitu ya. Jadi benih itu akan menentukan seberapa besar hasil yang kita hasilkan. Ini pemilihan bibit, pemilihan benih itu salah satu awal dari proses budidaya. Gitu ya. Jadi proses budidaya pertanian itu diawali dengan pemilihan benih, pemilihan bibit. Ya, salah satunya misalkan lamun usum hujan, kan petani biasanya kan nggak sama ya benih nu dipake ketika musim hujan jeung musim kemarau kan gitu. Nah itu merupakan kegiatan dari proses pemilihan benih atau persiapan benih. Nah di sini tadi sudah diinikan juga ya bahwa bentuk kelapa sawit itu seperti ini. Jadi kita harus memilih mana yang akan dijadikan bahan baku produksi gitu ya, mana yang akan dijadikan benih. Ya itu akan berbeda gitu ya, akan berbeda. Di sini kalau yang benih sudah jelas bahwa dia harus sehat kan gitunya, entong kena penyakit gitu. Kalau konsumsi mungkin bisa saja karena kan yang diambilnya nanti kandungan yang ada di dalam kelapa sawit itu. Nah ini kelapa sawit seperti tadi yang dijelaskan yang sama Kang Rahmat bahwa yang diambilnya itu yang tengahnya, ya, yang ini ya yang tengah yang ini. Yang putihnya juga bisa dipakai, tetapi nanti pemanfaatannya akan berbeda. Kalau untuk minyak, untuk biodiesel itu yang kuningnya, yang di sini daging buahnya gitu ya. Nah, limbahnya juga itu bisa dimanfaatkan. Nanti kan ini kan diperas ya, prosesnya diperas, kemudian jadi minyak. Nah,
hasil perasannya itu ya sisanya limbahnya itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkannya untuk apa? Untuk pupuk ya. Untuk pupuk, untuk untuk media tanam ya. Ibu-ibu nusok seneng nanam kembang di polybag ya, di pot. Nah, itu bisa digunakan ini sisanya gitu ya, limbahnya. Jadi limbah kelapa sawit itu tidak bisa tidak terbuang seperti itu ya. Sama kayak kelapa juga kan semua. Pak Dokter Acep, 5 menit lagi ya, yang lebih. Dari daun. Kasihan nih mau langsung ke Jakarta. Oh iya. Daun dan sebagainya kan bisa digunakan kan gitu ya. Karena terbatas, jadi kenapa ini cepet banget? Nah, lahan untuk kelapa sawit itu kalau dilihat di Majalengka itu potensi ya, karena pengennya kelapa sawit itu lempung berpasir, lempung liat gitu ya. Rata-rata di Majalengka lahannya seperti itu gitu ya, terutama untuk daerah sedangkan sebarannya itu terbatas ya, sebarannya terbatas. Kelapa sawit itu adaptif untuk wilayah antara 0 sampai 400. Jadi lamun diurang mah dari Jati 7 sampai 400 itu Kertabasuki ya, Kertabasuki Maja sampai itu gitu ya sebaran ininya. Jadi untuk bisa orang Argalingga nanam kelapa sawit itu bisa saja, tapi cuma hasilnya akan menurun kan gitu. Oke, itu kemudian sistem tanamnya. Nah, ini yang sangat penting, bahwa kelapa sawit itu bisa ditumpang sarikan. Tumpang sarikan itu maksudnya di dalam satu lahan itu kita menanam 2 tanaman gitu ya, kelapa sawit jeung kacang misalkan, kelapa sawit jeung jagung misalkan, seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah pernah menerapkan gitu ya. Di Galengan kan amun nanam padi kan biasanya aya kacang, aya naon kan, seperti itu. Itu konsep tumpang sari. Di kelapa sawit juga sama seperti itu. Akan lebih baik seperti itu karena sangat menguntungkan. Jadi petani tidak hanya menunggu hasil dari kelapa sawit, tetapi hasil dari tanaman yang di bawahnya juga bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Oke, itu dan menurut hasil penelitian memang itu sangat menguntungkan petani dalam hal peningkatan pendapatan petani. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Acep. Mohon maaf waktunya memang agak mepet-mepet banget. Tinggal yang terakhir Pak Dekan, mangga. Ya sama sajalah kurang lebih waktunya ya. Maksimal sampai 4:30 kita acaranya. Siap. Mangga. Tepuk tangan Pak Dekan Teknik. Izin Pak. Ini tentang teknik industrinya dia. Teknologi aja ya, Pak. Ya. Teknologi industrinya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng senten Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di Hotel Garden. Menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Acep tadi lebih ke budidaya. Nah, kalau saya lebih ke produksi Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mengenalkan Bapak dan Ibu, mitos ditanam teh berarti dipanen terus diproduksi. Nah, inilah yang disebut dengan hilirisasi. Supaya naon? Supaya henteu palem nawe nu diical teh. Nah, termasuk minyak gorengna didamel di urang, dijual ke luar negeri, kebutuhan orang terpenuhi, nambah nilai buat negara. Artinya kesejahteraan rakyat juga bisa bisa terpenuhi dengan itu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, astagfirullahaladzim, paling itu. Enggak connect. Nu mana tadi?
hayangan eureun sih kan mah. Mana tuh dah? Iya ya sabotase ya operator ya eta ya tah. Dari banyaknya potensi yang ada, kita sangat memiliki kemungkinan untuk bisa melakukan itu semuanya. Nah, bagaimana kita melakukan itu semuanya? Maka saya berangkat dari yang berwarna merah saja, yaitu bahan baku untuk memproduksi. Di dalamnya pasti ada mesin, peralatan, dan bahan penolong tersedia di dalam negeri. Itulah peluang daripada hilirisasi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di mana adanya hilirisasi? Ada di industri hilir, margarin, kemudian minyak goreng dan sebagainya itu dibuatnya itu di industri hilir, jenisnya jenis industri hilir. Nah, tadi sudah sangat jelas sekali. Jadi dari satu pohon yang namanya pohon kelapa sawit itu paling tidak ada 8 bagian Pak. Dimulai sabut, cangkang, sampai ke LCKS, limbah cair kelapa sawit, daging, janjang, dan seterusnya sampai dengan pelepahnya. Semuanya ini dimanfaatkan Pak. Limbahnya pun dimanfaatkan bisa menjadi biogas yang paling bawah itu semuanya. Jadi tidak ada yang tersisa dari kelapa sawit, dari pohon kelapa sawit. Batang yang besarnya bahan furnitur, pelepahnya juga sama untuk bahan furnitur. Si kelapa yang sudah kita olah biasanya kan aya naonnya namina teh limbah. Nah, limbahnya itu jadi biogas. Nah, Bapak dan Ibu, saya hanya ingin berbagi saja. Nah, ini Pak, sebagai bahan bakar alternatif, sebagai cangkangna kanggo nutrisi, kanggo kompos dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu semua, bagaimana kita membuatnya? Saya kira untuk membuatnya Bapak dan Ibu sudah tahu semua, tapi saya ingin berbagi saja. Ini yang dihasilkan berdasarkan hasil riset Pak Bu. Sebagai bahan pewarna janten naon namina teh itu teh benang. Bahkan bisa menjadi keramik Pak Bu. Bisa menjadi keramik. Keramik teh naonnya namina teh pokokna mah naon kanggo ya lantai lah, tehel lah itunya, sebagai bahan campuran dan memiliki nilai kuat yang sama dengan keramik. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh Kang Arif, Kang Rahmat, B35 ya, B20, B30, B35, dan pun aya solar B20, berarti ada teh 20% nya itu adalah minyak nabati, minyak kelapa sawit. 35 berarti 35% minyak sawit. Ini untuk biodieselnya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi disebutkan di awal oleh Kang Rahmat juga bahwa asal pohon ini dari Afrika, Nigeria ya. Jalmina hararideng tuh paling itu nyepang mesin itu. Hidung pisan gitu. Nah, yang paling atas itu namanya adalah bans ya. Jadi kelapa sawit dirontogeun tinu tetanggalan, dicandak ke pabrik sagolojod, kemudian masuk ke mesin pemisah Bu. Naonnya, jadi dipisahkan buah-buah yang kemudian menjadi terkumpullah buah-buah yang kecilnya, buah kelapa sawit yang kecil. Nah, setelah itu kemudian dilakukan digester Pak, maaf, disterilisasi dulu, digodok lah namanya, digodok pada suhu tertentu sehingga steril si buahnya, minyaknya akan bisa dihasilkan lebih baik lagi. Nah, setelah itu kemudian pan kedah dikupas tahnya Pak Bu, kedah dikupas, kumaha cara ngupasna? Tak kanggo mesin nu paling kanan bawah tak Bu. Nu paling kanan bawah namina teh fruit digestion, dirontoknya Pak, nah leres pisan dirontok sehingga terpisah antara serabut dengan kalapa. Nah, disebutna teh nutnya, kacangna lah mun ieu nama kacangna. Tah
Nah, nu sabelah eta tadi yang disebutkan oleh Kang Rahmat, itu yang menjadi CPO, yang menjadi bahan baku diantaranya adalah minyak kelapa sawit yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pamika toko, pamika warung pasti aya tah minyak kelapa sawit tah tina nu eta. Nu lebetna sudah pasti inti kelapa sawit. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Jeffrey di awal. Sama juga jadi minyak juga. Nah, kemudian tah nu paling kirina itu gambar kanggo santos dirontok teh kan dikumahakeun tah supaya keluar minyakna. Wow, diperes pokoknya masa tarik-tarikna ya. Nah, nganggo mesin nu paling dieu tah. Seueur mesinna Bapak Ibu. Aya nu manual, aya nu tos nganggo non motor, aya nu tos nganggo kompresi dan sebagainya. Sehingga si minyak teh keluar. Nah, setelah jadi itulah yang kemudian tadi langkah awal, langkah nu kadua naon? Sami deui diserap deui. Jadi 2 kali Bapak dan Ibu. 2 kali untuk memisahkan kandungan diantaranya adalah serpihan-serpihan yang ada di dalam minyak kurang tos diperes tadi. Nah, setelah itu selesai kemudian dimurnikan, jadilah namina CPO. Begitu Pak, mungkin Pak Moderator itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Doni. Sesuai janji Pak. Sesuai janji, al-wadud dainun, janji itu adalah utang, katanya harus dibayar. Janji itu adalah utang, bukan kutang ya, utang ya. Pas jam 4:24. Jadi aya genep menit deui. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh beliau berempat, karena jujur saya tidak bisa menyimpulkannya. Ndak, lain ilmu abdi mah ilmu sosial politik. Kita nguruskeun sawitnya bingung atuh. Ieu teu katingali gambar bentang di luhur sirah abdi muter bae. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi Pak Doni itu dari sisi teknik industri, Pak Acep dari sisi budidaya. Nah, ini langsung dari sisi kebijakan termasuk dengan aspek-aspek yang lainnya. Nah, Pak Dr. Jeffrey beliau dari sisi sama kebijakan juga, termasuk juga kaitan dengan advokasi secara politik kelembagaan juga disampaikan oleh beliau. Cing, ayeuna saha nu bade naros? Mangga. Pak Haji nyata tong heuri lah. Pak Haji gerek naros hiji teh. Saha deui cing? Sanes kangge Pak Haji hadiahna ka abdi ek bawa jang budak. Saha deui bade naros? Kene. Padahal mah keur kieu teh kudu nanya teh bisa ge nanya naon we atuh. Nu penting mah hadiah. Ada lagi enggak yang mau nanya yang kaitan dengan yang tadi? Yang materi dari berempat. Ada? Atau tongkat paksa nih, ayak lah cina. Biasa we atuh Pak, ayak gitu. Mangga Pak Haji, paparipunten pasihan mik. Teh, iya teh. Sakada Pak Haji bias, Pak Haji mah dedinya. Punten Pak. Nih teh. Cek. Tadi dia Pak Haji ambe ieu. Cek. Halo. Iya Pak nu abdi atuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya masalah bursadaya Pak. Kadipaten. Yang akan saya tanyakan begini Pak. CPO Indonesia adalah nomor 1 di dunia. Tadi disebutkan 60%. Tetapi kita menghadapi band dari Eropa ya Pak ya. Satu, kenapa alasannya sehingga kita dihambat untuk ekspor ke Eropa. Yang kedua, kalau memang kita mendapat hambatan sedangkan kebutuhan dalam negeri sendiri besar, salah satunya tadi kan disebutkan B35, bila perlu B50, B100, artinya konsumsi untuk dalam negeri juga pasti lebih mencukupi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, yang saya tanyakan, apakah segi ekonominya Pak
mengenai B35, B30, B50 itu, toh kalau memang biayanya besar juga akan membebani APBN ya Pak ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan buat Pak Haji Irwan Bola. Ya, anu geus pantes jadi anggota DPD teh. Berat atuh jero pisan pertanyaanna oge. Duka kakobet, duka moal yang ku narasumber ya. Ieu kumaha cenah Pak, ini apa namanya manfaat ekonomisnya B35 B50 khususnya buat bangsa dan negara ya. Nah, ini jangan menguji biasa ekolot ke anak nguji barisan henteu cenah. Sok tunjukkan sekarang jawabannya yang paling bagus. Kang Rahmat heula Pak Haji. Sami putrage pada diuji mah. Oh iya Kang Rahmat bae atuh. Mangga Kang. Ya, kenapa di Oh ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi Pak, tadi saya sudah sempat menggambarkan ini ya Pak, perbandingan harga. Nah, itu kan kalau sesama produsen kan Eropa juga ada menghasilkan minyak ya Pak, minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari gitu. Sesama apa namanya produsen kan bersaing ya Pak. Setelah saingan harga, kita udah menang nih sawit karena lebih murah Pak. Makanya mereka mencari celah kira-kira kalau selain harga apa yang bisa dilakukan supaya bisa bersaing dengan kelapa sawit itu pasal. Ya makanya itu kurang lebih seperti perang dagang lah Pak kayak gitu. Makanya kalau ada kebijakan Uni Eropa yang dirasa diskriminatif, kita pun maju Pak ke WTO gitu. Jadi ketika kita sidang di WTO dari BPDP juga ada pendanaan Pak untuk kita bayar pengacara gitu bersidang di sana dengan berhadapan dengan Uni Eropa gitu Pak. Kemudian terkait dari sisi ekonomi Pak, minyak bumi itu dulu kita memang penghasil minyak bumi ya Pak, tapi sekarang kan kita sudah net imported ya Pak. Maksudnya kita sudah banyak mengimpor BBM dari luar negeri termasuk solar ya Pak. Dengan adanya substitusi dengan minyak sawit, pencampuran dengan minyak sawit, otomatis kan yang pertama impor BBM kita berkurang ya Pak. Kita menghemat devisa dari situ. Kemudian di BBM juga kita kan ada subsidi ya Pak. Sementara yang untuk yang sawit ini bukan subsidi dari APBN. Kalau minyak bumi kan disubsidi dari BBM. Pemerintah itu bayar ke Pertamina kan Pak untuk mensubsidi. Misalnya dia beli berapa, dijual di Indonesia dengan harga rendah kan selisihnya dibayar dari subsidi pemerintah melalui APBN ya Pak. Sebetulnya minyak sawit pun harganya malah seringnya itu relatif lebih tinggi daripada minyak bumi Pak, daripada solar itu. Ketika dicampurkan sebetulnya harga minyak sawitnya itu lebih tinggi Pak, tapi dijual kan dengan harga solar gitu. Makanya mungkin Bapak Ibu tidak sadar kalau itu ada minyak sawitnya karena harganya tidak berubah gitu. Nah kemudian ketika ada selisihnya itu dibayarnya itu dari kami dari BPDP, dari pungutan ekspor tadi Pak. Jadi APBN yang dipungut dari pajak itu lebih terhemat gitu Pak. Pertama kita menghemat devisa karena impor minyak yang berkurang ya Pak, karena sudah ada penambahan dari minyak sawit. Yang kedua subsidinya berkurang juga karena konsumsi BBM berkurang kan otomatis subsidi yang dibayarkan melalui APBN juga berkurang, diganti dengan kami dari BPDP membayar insentif HIP, harga selisih sederhananya selisih antara harga minyak sawit dengan harga solar supaya bisa dipasarkan dengan harga solar gitu. Jadi B35 itu pun meskipun nanti B35, B40 harganya kita tetap jual dengan harga solar Pak, berapapun harga minyak sawitnya. Jadi selisihnya nanti dari kami dari BPDP yang membayarkan itu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Ini Pak, kan sekarang kita berusaha dari pertama B20, B30, bahkan ditingkatkan lagi sudah perlu katanya sampai B100 ya. Nah, kalau jelas satu berarti dari APBN tidak ada subsidi tapi dari dana ini ya Pak ya. Nah itu kalau nilai ekonomis yang tinggi kenapa nggak B20 aja? Artinya kalau kita mencapai untuk 100 itu kan berarti ada satu nilai ekonomi yang lebih baik gitu Pak di sana. Kenapa terus meningkat ya Pak? Karena
minyak bumi itu kan termasuk energi yang tidak terbarukan ya Pak. Jadi lama-lama akan habis, produksinya kan bisa ribuan tahun gitu Pak. Sementara sawit itu kan lebih terbarukan Pak. Kita menanamnya masih hitungan tahun gitu Pak. Masih menghasilkannya itu lebih cepat gitu. Makanya dari perbandingan itu masih lebih ekonomis gitu Pak. Kalau kita terus-menerus mengonsumsi BBM gitu Pak, kan lama-lama kita akan ketemu di titik kita tidak ada BBM lagi yang akan digunakan gitu. Makanya kita harus mulai mencari alternatifnya apa nih kalau nanti misalnya solar habis gitu. Bahkan Pak selain apa namanya? Selain biodiesel, sekarang juga sudah dikembangkan ini Pak, bensin dari sawit Pak. Itu murni, tidak ada campuran antara bensin dengan minyak sawit gitu. Jadi bensinnya itu dibuat dari sawit. Bahkan Kementerian SDM juga sedang menyiapkan bioaftur Pak. Jadi untuk pesawat juga sedang dikembangkan dari minyak sawit itu Pak. Pak, terima kasih. Ini Pak Haji, ya demikian apa yang disampaikan. Jadi Pak Haji mohon maklum, jadi beliau ini lelembutan sudah di stasiun Pak Haji. Raga badag masih di dia gitu. Ini penduduk tolong jangan resah ya. Tadi bicara seberapa tadi teh B25. Saya yakin kalau ibu-ibu mah ingetnya jigana B28-nya. Eta teh anon sabun colek baheula B28-nya. Hiji deui Pak. Mangga Pak. Punten teh. Pasien mik. Ini nih, Kak. Tas si Bapak nunggu topi, Pak. Sebutkan nama, alamat, dan nomor sepatu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan di Desa Pagandon. Saya nama petani, Pak. Iwan. Irwan. Oh, loh. Atuh, kayak lah. Ya. Bener deh ya? Bener. Oh, sami Pak Haji. Pak Ira. Pasien bola tuh Pak Haji. Iya. Kadi da bohongan arana sarua kudu dibere bola itu. Saya pan orang petani Pak. Ya, petani jagung, petani sawah. Tapi pan saya yang bikin lapangan kerja Pak. Tapi kan saya kesulitannya ini masalah pupuk Pak. Nah kesulitan itu petani-petani itu masalah pupuk. Harus gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mah kedak ka Pak Haji Jeffrey. Tapi punten pasien heula bola tuh Pak. Kela. Iya. Sesama Pak Irwan, Pak Haji Irwan. Dipoto heula. Mayun kapal hidi tuh Pak Haji ka ditu. Nah. Adanya tos ayeuna motong pasea parbut ngarannya. Siap. Pak Haji Jeffrey, iya mah Pak Haji nu kudu ngajawab tentang stabilisasi harga mah. Mangga Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang masalah pupuk ini ya mencuat sudah lumayan lama dan harganya menjadi sangat tinggi ya. Yang mana ini memang disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ini yang salah satu yang menyulitkan itu ya supply yang terhambat. Jadi kan runutnya itu ya dari kondisi global, ada geopolitik dan lain-lain yang mana yang menyebabkan itu tuh menjadi mahal juga. Nah, ya kelangkaan ini tentunya sedang ya dan masih walaupun pembahasan saya rasa ini tidak mungkin sebentar juga. Hal ini sedang dibahas oleh teman-teman saya yang duduk di Komisi 4 yang memang itu membidangi pertanian. Jadi itu memang diharapkan ya saat ini pemerintah ya turun tangan. Jadi kasus ini memang bukan hanya di Bapak. Saya tiap kemana itu memang selalu ada pertanyaan mirip yang seperti ini, sangat persis. Dan tentunya ini memang yang Bapak sampaikan juga ya menguatkan ya data bagi saya. Barangkali kebetulan besok juga ada rapat antar komisi di satu fraksi. Ya ini mungkin biasanya disampaikan juga bahwasanya dimenjadikan juga kejadian. Jadi ini lebih menekankan bahwa solusinya harus benar-benar dipecahkan gitu ya. Ya sekarang ini pertanian lagi begini, menterinya lagi rame lagi ya. Sebentar lagi mungkin udah digeledah dan lain-lain. Ini repot juga ceritanya kalau seperti ini ya. Tapi ya tentu tadi aspirasi Bapak mungkin tetap akan kita sampaikan ke teman-teman yang duduk di Komisi 4 barangkali ya. Jadi ini biasanya
yang dilakukan itu memang yang sudah tuh bisa operasi pasar seperti itu. Ini kan kalau di mitra kerja saya itu ada apa, GNPIP itu dia pernah bergerak, salah satunya itu ya cabai. Itu kan pernah di tahun 2022 itu di Majalengka tuh pernah kan tinggi itu kan cabai dan bawang, tapi sudah tertangani per Desember 2022 ya, seperti itu. Nah kalau ini pupuk memang spesialis di mereka, tapi ya kita dorong gitu ya supaya ya setidaknya masalah ini tidak memberatkan para petani. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sing sabar Pak nya kantorna ayeuna tas dirajiakeun. Itu kan kementerian tuh ya. Mudah digeledah gitu. Sabar. Alhamdulillah Pak Ibu sekalian, diskusi kita hari ini luar biasa menarik Bapak Ibu sekalian. Saya yakin biar meskipun mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi banyak hal yang kita peroleh dari diskusi kita, dari seminar kita hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat dan maslahat buat kita sekalian. Amin. Ya robbal amin. Saya selaku moderator mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ayah heureuy apa segala macam. Mohon maaf, saya niatkan hanya sekedar untuk mendinamisasi acara saja. Tidak ada maksud yang lain. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang duluan? Bapak Jepri, DPR RI, Komisi 11, yaitu SMS, Sumedang, Subang, dan Majalengka. Ini dua pertanyaan ya, betulnya. Bapak satu. Mewakili dari partai apa? Satu belum. Satunya lagi saya namanya A. Irwan Bola, mewakili dapil mana? Ya. Jawa Barat. Oh. Kan dua pertanyaan nih. Dulu Pak Acung. Ulangi ya. 1, 2, 3. Aduh ini. Ya, tadi Jepri mana Jepri? Mewakili partainya. Partai Gerindra. Terus saya Dari DPD Jawa Barat. Wah, nggak ingat tuh di Cideui.